19 Juli 2020 saat saya membuat seri ini itu versi Bootstrap masih 5.0 yang mana sekarang dia sudah versi 5.2 ya. Nah, kenapa saya melanjutkan seri ini? Yang Anda tahu di mana-mana sekarang orang memakai Tailwind CSS. Banyak sekali DM yang masuk, bahkan jika Anda perhatikan komentar di YouTube, itu masih banyak yang meminta tentang lanjutan seri ini. Saya berpikir begini, karena di YouTube itu banyak sekali tutorial Bootstrap 5, bukan di YouTube aja, di Google bahkan. Namun mungkin sedikit yang menggunakan SAS, tapi ya mungkin saya pikir begitu. Makanya orang rata-rata itu pinginnya ini dilanjut gitu. Dan ini 2 tahun yang lalu sudah pasti projectnya pun sudah tidak ada. Nah oleh karena itu apa yang saya lakukan di episode ini adalah menuntun Anda bagaimana cara menggunakan Bootstrap ini sebaik-baiknya. Yang pertama, saya karena tidak mempunyai projectnya, maka saya akan buat di sini project baru. Make dir, saya buat di sini itu learn Bootstrap ya. Kemudian saya akan cd into learn Bootstrap. Pertama kita akan buat di sini npm init y, kemudian setelah itu kita akan install yang namanya Laravel Mix, SAS, kemudian itu ada juga sebenarnya, cuman saya lupa apa namanya. Selain ini, namun ada juga seperti Popper.js ya, Popper.js Core. Ya mungkin seperti ini ya, Popper. Coba kita cari aja di Google. Ya jika Anda perhatikan saya sekarang di Popper.js dan Popper.js Core. Ini yang kita butuhkan, Popper.js Core. Kemudian jangan lupa buat di sini dep, Laravel Mix, SAS, Bootstrap. Sebenarnya Bootstrap ini ya, jika misalnya tidak dibuat pun versinya seperti ini, dia akan langsung masuk ke versi 5.2 ini. Coba kita enter. Alright, jika sudah, sekarang coba saya buka di text editor saya. Ya ini dia. Pertama coba dulu kita buat di sini index HTML. Dan saya akan buat di sini boilerplate-nya. Hello. Dan Anda tahu untuk seri ini saya akan menggunakan lab server dari extension VS Code. Dan Anda tahu waktu saya membuat seri ini mungkin tidak menggunakan lab server dari VS Code ini, tapi ternyata ini sangat luar biasa ya. Coba dulu kita buat sini lab server. Ya, gunanya untuk apa? Ketika misalnya kita edit hello world di sini, dia langsung update tanpa kita refresh, itu aja sih. Oke, baik. Kemudian coba dulu kita set up di sini ya. Beberapa yang harus kita lakukan seperti ini sudah. Kemudian membuat file baru dengan nama webpack.mix.js. Let's do it. Setelah itu kita akan buat di sini let mix require Laravel mix. Kemudian di sini kita buat mix.js, itu langsung ke resources JS. Kita buat sini app.js. Kemudian kita akan masukkan dia ke JS app.js. Setelah itu kita buat di sini SAS, yang itu akan nanti diinstalnya pluginnya sendiri. Sorry, di sini harusnya SAS app SCSS, CSS app CSS. Kemudian untuk set public path-nya kita akan masukkan ke this aja ya. Oke, saya rasa itu yang dilakukan dia. Ya, betul sekali. Nah, setelah itu mari kita buat dulu foldernya. Yang pertama resources, di sini ada JS, di sini ada app.js. Kemudian selanjutnya ada kita buat lagi itu SAS app SCSS. Coba dulu saya lihat dulu extension SAS apakah sudah ada di VS Code ini. Karena memang sudah lama sekali tidak memakai SAS dan ada, mantap. Jadi jika Anda belum ada silahkan install aja ya biar supaya nampak di sini warnanya lah. Import, coba kita masukkan di sini dari Node Modulus, Bootstrap, SCSS kali ya. Ya Bootstrap langsung kita masukkan di sini untuk yang pertama kali. Nah setelah itu mari kita masukkan di sini Bootstrapnya. Import Bootstrap. That's it ya. Oke, coba kita jalankan. Ketika Anda tidak mau buka terminal eksternal, kita akan jalankan di sini npx mix. Harusnya dia akan install nanti additionalnya seperti SAS loader, URL loader dan lain-lain lah. npx mix lagi. Alright, nampaknya sudah bisa. Coba kita lihat dulu di browser. Di sini, ya kita belum memasukkan CSS-nya, sorry. Harusnya dia akan sudah membuatkan folder di sini yang namanya itu this, kemudian kita bisa masukkannya di index HTML ini. Saya akan ganti dulu menjelah learn Bootstrap, misalnya di sini kita akan buat link this CSS ya, app CSS, kemudian script source-nya kita masukkan itu this JS app.js. Alright, refresh dan ya akan Anda lihat di sini perbedaan font-nya.
Untuk memastikannya lebih pasti, kita bisa buat di sini text wet P5 lorem 4. Ya, Bootstrap sudah masuk ke sini, which is cool. Dan tetapi ketika misalnya nanti kita ganti apa yang ada di sini, itu tidak akan di-compile by default. Ya, contohnya kita buat di sini body, background color red misalnya. Refresh di browser, maka ini tidak akan terjadi. Artinya ini tidak akan masuk ke dalam ini kalau misalnya tidak di-compile. Salah satunya yang bisa kita lakukan adalah jalankan ulang npx mix lagi. Yang itu sangat tidak luar biasa ketika misalnya kita melakukan perubahan, kita lakukan ini sekali lagi. Dan itu bisa di-solve sebenarnya menggunakan yang namanya watch ya. Karena mix sendiri itu ada watch-nya. Itu bisa kita letakkan di script ini. Nah, jika Anda tidak tahu script ini apa, ini hanya script yang kita suruh atau kita perintahkan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Dia buat di sini test, itu jika misalnya kita run npm run test, maka yang muncul itu adalah yang ini. Ya, error not test specified. Jika Anda perhatikan di sini. Ya. Nah, ini akan saya hapus. Saya akan buat di sini misalnya watch npx mix watch. Kemudian di sini kita bisa buat production yang itu npx mix production. Oke, coba dulu. Production ini akan membuat minifikasi terhadap file kita yang ada di sini dan di sini. Seperti saat ini jika kita perhatikan ini tidak terminifikasi kan. So, coba dulu kita buat di sini npm run watch. Production dulu. Can result production. Oke, bukan production. Jadi apa? Coba kita perhatikan production. Ya ini dia menggunakan dash production ya. Coba dulu ini saya paste dan ini coba kita ganti prod aja biar supaya cepat. Kemudian ada watch. I don't know watch ini trigger hot module replacement. Bisa ya? Saya nggak tahu juga apakah ini bisa ya. Coba kita tes aja dulu yang ini. Kita buat di sini hot ya. Hot. Kemudian ini hapuskan komanya karena yang terakhir itu tidak valid. Coba kita pakai yang hot aja. npm run hot. Oke, coba dulu di apa tadi ya, di index HTML ini. Sorry, bukan di sini tapi di resources-nya. Orange dan mana hotnya ya? Kenapa? Ya, saya rasa hot ini bukan bisa ya, tapi yang watch ya, saya bisa menggunakan watch. Coba tuh npm run watch. Dan ya, watch yang berhasil. Mungkin kalau React itu bisa sih sebenarnya. Coba Red. Ya, bisa. Kemudian, coba dulu kita buat di sini npm run prod untuk membuat filenya terminifikasi dua-duanya, baik itu dari JS-nya dan juga CSS-nya. Mari kita lihat perubahannya bersama-sama. Ya, sudah terminifikasi. Yang artinya inilah yang akan kita lakukan ketika misalnya kita sudah masuk ke production, which is sangat membantu sekali memang Laravel Mix ini. Ini kan saya hapus ya karena kita tidak membutuhkannya lagi. Nah, yang paling penting yang harus Anda tahu ketika kita menggunakan Bootstrap Sass ini, do not ever touch this folder. Artinya, jangan edit di sini gitu. Editnya itu di sini. Apapun nanti yang Anda ingin masukkan itu serahkan sama file resource-nya, bukan distribution-nya. Oke, sudah jelas di sini ya. Nah, kemudian Anda harus tahu ketika Anda memasukkan Bootstrap ini, semua akan masuk ke dalam CSS-nya ya. Yang mana ada komponen yang tidak dipakai dan itu masuk. Contohnya seperti ini. Mungkin di website yang ingin kita bangun itu tidak ada table. Tapi table sudah ada by default karena kita masukkan di sini itu semuanya. Kalau kita masukkan Bootstrap di sini itu akan memasukkan semuanya. Nah, ada beberapa peraturan yang bisa kita lakukan di sini seperti misalnya jika kita perhatikan ini saya tutup di docs. Saya akan cari di sini customize untuk Sass. Perhatikan bahwa ketika kita ingin menggunakannya per komponen itu bisa sebenarnya, ya. Tapi ada yang wajib. Ya, seperti misalnya function, variable, dan apalagi di sini. Ya, sepertinya ini kita butuhkan semuanya ketika kita ingin memakai komponen-komponen ini saja. Cuman ada yang penting yang harus kita masukkan gitu. Dan ini saya akan ganti dulu semua menjadi seperti ini. Kemudian kita akan hapus komennya dulu. Ya, agar supaya apa? Jadi nanti ketika
kita tidak butuh komponen ini, dia tidak akan otomatis masuk ke dalam CSS ini. Coba sekarang ya, kita lihat dulu tadi berapa tadi ya. Coba dulu kita buat di sini npm run watch. Ya kita butuh sebenarnya satu lagi komen untuk yang namanya dep aja ya. Nah sekarang versinya itu 96,9. Bayangkan ketika tadi yang pertama itu, coba yang ini tadi buat ya, bootstrap. Dan kita akan lihat berapa hasilnya. 231, yang mana signifikan sekali perubahannya memang. Nah oleh karena itu jika Anda ingin menggunakan bootstrap ini, saya sangat merekomendasikan untuk tidak menggunakan semua komponennya. Gunakan saja yang penting. Tengok dari 231 itu sekarang menjadi 96. Tapi Anda harus tahu apa komponen yang Anda inginkan. Contohnya seperti ini. Kita akan pergi dulu ke sini. Biasanya Bootstrap by default akan menggunakan container. Impact coba dulu kita kembalikan ya. Ini kita hilangkan dulu. Saya akan kembalikan dulu di sini yang ini. Ya, kita akan perhatikan apa yang terjadi ketika misalnya kita masukkan sini BG primary 500 dan kemudian kita buat sini text white P5 dan Anda akan buat sini ya, lorem 4. Harusnya dia akan ke tengah nanti. Coba kita lihat pada Firefox dan coba dulu untuk ini kita saya akan buat sini min ph dan ya di sini harusnya bukan primary 500 tapi primary aja. Ya sorry, di sini harusnya min ph 100. Ya kurang lebih seperti inilah. Nah bayangkan ya ini sudah terjadi dan misalnya kita buat di sini itu card dan harusnya ini kan backgroundnya white ya, card body. Kemudian di sini ada form misalnya dan di sini ada input, class, form control. Kemudian di sini harusnya ada semacam margin bottom itu sekitar 2 lah kita buat ya. Kemudian di sini kita buat button. Itu pasti mempunyai kelas. Misalnya itu secondary. Sign up misalnya. Refresh. Ya ini dia. Intinya ini kan semacam komponen yang sudah ada ketika kita menggunakan yang namanya semuanya. Ya kan. Tapi watch ketika misalnya kita hanya menggunakan yang butuh saja. Contohnya kayak tadi lah. Ini kan yang penting ini sebenarnya. Ya kan. Jika misalnya sekarang kita lihat form ini sudah akan tidak ada lagi. Nah, kemudian Anda melihat di sini background primary itu masih ada, itu hanya karena utilities. Coba ini utilities API-nya kita hilangkan dan Anda akan melihat tidak ada di sini. Baik, ketika Anda ingin menggunakan yang namanya form, Anda harus buat di sini forms. Ya, maka harusnya jika Anda lihat di sini akan muncul dia. Begitu juga dengan buttons. Maka harusnya buttonnya akan sudah ada di sini, which is very cool. Ketika Anda tahu apa yang mau Anda gunakan gitu. Dan kita tidak melihat card di sini. Baik, coba dulu ya. Ya, cardnya tidak muncul di sini. Harusnya card itu by default akan menggunakan backgroundnya white ya. Jadi untuk itu kita buat di sini cards. Seperti itu kira-kira. Jadi kenali komponen yang ingin digunakan sehingga kita bisa mengkontrol apa yang harusnya kita masukkan sehingga tidak semuanya gitu. Contoh lain coba kita buat di sini table t-head th. Saya akan buat di sini dulu misalnya name. Di sini kita buat email dan di sini kita buat tbody, tr, td, one. Kita buat di sini irsyad, emailnya irsyad@example.com. Kemudian saya akan duplikat untuk 2 dan di sini kita buat Alex. Refresh di browser, maka kita tidak akan melihat yang namanya table until kita akan masukkan di sini yang namanya tables. Oh, sorry, bukan tables. Tapi kenapa ini tidak working? Nampaknya harusnya ini working tapi tidak ya. Coba dulu saya akan close dulu sini. Nah, itu nampaknya error ya. Coba dulu saya akan membuka terminal di sini saja. npm run watch. Cars, nothing. What happened? Oh, sorry, harusnya card ya, bukan cars. Dan coba kita lihat, maka tabelnya akan sudah masuk di sini. Intinya, ketika kita ingin menggunakan komponen itu, ya kita harus kenali dulu gitu. Coba dulu kita cari di sini yang namanya navbar. Saya akan copy aja dulu apa yang ada di sini. Kemudian kita akan kembali ke index.html tadi. Dan kita akan letakkan di sini. Alright, ini dia. Coba kita lihat di browser. Ya, tidak akan ada di sini kecuali Anda masukkan di sini yang namanya navbar.
Coba kita cari navbar dan ya ini dia. Dan kita tidak akan melihat di sini yang namanya navigasinya begitu bagus. Kenapa? Hanya karena kita tidak memasukkan nav. Maka sudah luar biasa. Tapi ada penyakit lagi di sini, yaitu adalah drop down. So, oleh karena itu kita masukkan di sini drop down. Kita lihat, maka sekarang di sini sudah kelihatan cantik. Dan begitu juga ketika misalnya kita tambahkan utility, seperti misalnya BG primary, dan kemudian jika misalnya kita buat sini navbar dark. Nah jika misalnya sekarang kita lihat, ya bagus dia kan. Coba dulu ya. Di sini tadi ada input ya. Ya ini nanti aja kita masukkan. Tak penting juga. Jelek-jelekan aja di situ. Ya kurang lebih seperti itulah. Apa yang ingin dilakukan sebaiknya Anda harus tahu gitu. Agar supaya file itu bagus size-nya gitu loh. Sebenarnya bagus sih, cuman ketika itu semuanya yaitu pasti besar sekali. Coba kita lihat minifikasinya ya. Kita coba lihat dulu di command line saya ini. npm run prod. Dan kita berakhir di 187 KB. Yang mana sebenarnya itu lumayan besar. Coba dulu kita lihat ketika misalnya kita menggunakan semuanya. 130. Memang luar biasa sih besarnya Bootstrap ini ya. Sangat bertolak belakang ketika kita menggunakan Tailwind CSS. Tapi ya begitulah, kita hanya buat tadi itu navbar, table, car, ya kurang lebih yang kita tambahkan itu yang ini. Coba saya buat di sini components. Ya. Nah, itu berakhirnya di 130 ya. Tidak sedikit sih perubahannya. Ya, begitulah ketika misalnya kita menggunakan Bootstrap ya, itu konsekuensi yang harus kita terima. Nah harusnya ke depan ini Anda harus tahu komponen apa yang Anda buat sehingga Anda bisa masukkannya di sini satu persatu daripada memasukkannya sekali semua seperti ini. Itu tidak sangat luar biasa sekali ya. Alright, saya akan melihat Anda di video berikutnya.